Pemirsa, Dialog Metro News kembali hadir menyapa Anda bersama saya Noval Nurosa. Dan untuk hari ini kita akan membahas sebuah tema yakni penanganan dan pencegahan antraks di Kabupaten Gunung Kidul. Seperti apa penanganan dan pencegahannya? Sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu materi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi kami berikut ini. Kasus antraks di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta kembali terjadi. Data terbaru dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten setempat menyebutkan 30 orang positif antraks. Sementara dari jumlah hewan sendiri, terdapat 9 hewan ternak suspek antraks. Balai Besar Veteriner BBVet Bates Yogyakarta juga menyatakan dari hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel tanah lokasi hewan ternak yang mati mendadak di Desa Kumbang, Kecamatan Ponjong, Gunung Kidul, positif bakteri antraks. Dari hasil investigasi BBVet diketahui, sebenarnya kasus kematian ternak kambing sudah terjadi sejak 16 Desember 2019 dan ada kematian sapi pada 18 Desember 2019. Kasus ini berlangsung sampai 28 Desember 2019. Selain itu, temuan dari tim menunjukkan bahwa terdapat sebagian ternak yang mati tersebut disembelih dan dagingnya dikonsumsi warga. Selain mengambil sampel untuk dikirim ke BBVet, Dinas Pertanian dan Pangan Gunung Kidul juga telah melakukan tindakan pencegahan, yakni dengan memberikan disinfektan pada lokasi hewan yang mati. Sedangkan untuk hewan ternak yang masih hidup, Dinas Pertanian juga menyuntikkan antibiotik ke setiap hewan ternak. Selain itu juga pemerintah Kabupaten Gunung Kidul melakukan pengawasan terhadap lalu lintas hewan ternak. Itu dia tadi materi pengantar mengenai pencegahan dan penanganan antraks di Kabupaten Gunung Kidul, dan langsung saja saya akan perkenalkan narasumber saya hari ini. Yang pertama adalah Ibu Bupati Gunung Kidul, Ibu Badingah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Baik, terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah hadir juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunung Kidul, Ibu Dr. Dewi Irawati. Apa kabar Ibu Dewi? Baik, selamat siang Mas. Selamat siang. Dan juga ada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul, Bapak Bambang Wisnubroto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Baik. Baik. Terima kasih Ibu-Ibu dan juga Bapak untuk telah hadir di studio kami. Yang akan menjadi perhatian saya pertama tentunya adalah mengenai antraks di Kabupaten Gunung Kidul ini kan bagaimana pengaruhnya terkait dengan Gunung Kidul yang menjadi andalan sejumlah daerah, tidak hanya di Daerah Istimewa Yogyakarta saja, tapi ada beberapa provinsi lain di sebelah Kabupaten Gunung Kidul ini yang sering menerima ternak dari hewan di Gunung Kidul. Seberapa besar sih kasus antraks ini mempengaruhi penjualan hewan ternaknya, Pak? Terima kasih Mas Novan. Jadi di Gunung Kidul terjadi penyakit antrak. Ini adalah disebabkan oleh bakteri yang disebabkan bakteri antrak. Dan bakteri antrak ini bisa sembunyi di dalam tanah sampai di atas 40 tahun dengan sporanya. Dan penyakit ini termasuk penyakit zoonosis, jadi bisa menular dari hewan ke hewan. Kemudian kalau ke manusia, ya kalau manusia itu terkena spora yang bersinggungan dengan kulit, bisa lewat kulit, bisa lewat dihirup, lewat pernafasan, atau dimakan. Nah, kalau misalnya kita makan daging yang terkena spora antrak tentu akan tertular. Itu mengenai antrak. Nah, kejadian antrak di Gunung Kidul muncul pada bulan Mei 2019 yang pertama. Kemudian 6 bulan kemudian Desember, 26 Desember muncul lagi yang kedua. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi wilayah, Gunung Kidul itu terakhir muncul. Karena di wilayah DIY sudah semua muncul di sana. Artinya baru-baru ini saja ya? Iya, Gunung Kidul sebelumnya belum pernah. Nah, kemudian daerah kita, tetangga kita semua juga sudah kena, Jawa Timur, Jawa Tengah yang berbatasan dengan kita. Sehingga Gunung Kidul diramalkan sejak dulu memang pasti akan kena. Betul, muncul di bulan Mei, kemudian muncul lagi di Desember. Baik, terima kasih. Pertanyaannya tadi, bagaimana pengaruhnya terhadap dampak daripada ternak di Gunung Kidul? Ya. Jelas di pasar memang berdampak sekali. Nanti akan saya sampaikan datanya. Tapi sebagai bahan pemahaman kami bahwa ternak untuk masyarakat Gunung Kidul itu adalah merupakan tabungan bagi masyarakat petani peternak. Ya.
ternak menurut mereka filosofinya itu adalah ngeterke anak, mengantar anak, minterke anak itu dari ternak. Makanya mereka di Gunung Kidul luar biasa. Ternak kita sapi, populasi kita sudah 150.000 lebih. Kambing kita 178.000 lebih. Ini adalah aset Gunung Kidul. Aset yang harus dilindungi. Dan tidak hanya peternak saja yang punya ternak ya Pak ya. Artinya masyarakat yang bukan peternak pun juga punya pegawai negeri pun banyak yang pelihara ternak, yang luar biasa. Ya. Terima kasih. Kemudian terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini khususnya secara teknis Dinas Pertanian dan Pangan. Yang pertama setelah kejadian itu kami lakukan adalah penyemprotan atau penggunaan disinfektan dengan formalin. Jadi 1 meter persegi itu istilahnya sekarang tidak penyemprotan lagi tapi penyiraman karena 50 liter 1 meter persegi formalinnya. Nah, yang sudah kita lakukan formalnya di Ngerejek ini sudah 100 meter 100 meter persegi. Kemudian ini terlokasi yang terpapar kedua di Janglot ini 50 meter. Kemudian lahan yang dipergunakan untuk motong ini 1 hektar ini di Desa Dadapayu. Kemudian di tempat-tempat kematian ternak kira-kira ada 168 titik. Ini kita lakukan dengan pemberian formalin. Kita akan beralih ke Ibu Dewi Irawati sebagai Kepala Dinas Kesehatan di sana. Untuk kasus antraks ini sendiri sampai saat ini perkembangannya apakah sudah berhenti atau masih ditemukan kasus-kasus lain, Bu? Ya, sejak pertama kali adanya kita temukan kasus pada manusia, kita terus memantau. Jadi untuk yang terakhir di Desa Gombang Ponjong ini, sebenarnya sebagian besar penderita itu berkumpulnya ada di sana. Karena waktu itu daging yang positif antraks itu dimakan bersama-sama. Sehingga penderitanya kumpul di satu lokasi. Nah, sampai saat ini perkembangannya sudah sangat baik dan semua sudah sembuh. Jadi ada 30 orang yang positif dan semua sudah sembuh. Baik, Bu Badingah, setelah mendengar tadi pemaparan dari Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Ibu Badingah sebagai Bupati sendiri melihat fenomena ini seperti apa, Bu, tanggapannya? Yang pertama, karena Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi gudang ternaknya daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, populasi ternak terbesar daerah istimewa Yogyakarta ada di Kabupaten Gunung Kidul. Yang ketiga, hampir semua masyarakat itu mempunyai ternak, memelihara ternak, karena ternak itu sebagai rojo koyonya masyarakat Gunung Kidul. Jadi ternak itu adalah luar biasa di Kabupaten Gunung Kidul. Setelah saya mendapatkan informasi dari masyarakat dan juga dari OPD ini, kemudian saya langsung menugaskan Kepala Dinas Kesehatan untuk segera menangani dan juga Kepala Dinas Pertanian dan Pangan. Karena pada prinsipnya bagaimana kami ini akan bisa memberikan citra yang terbaik kepada Kabupaten Gunung Kidul dengan adanya antraks itu. Karena pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul pada saat ini kan sedang berkembang luar biasa. Jangan sampai nanti ada penurunan ya dari adanya antraks di Kabupaten Gunung Kidul. Maka kami berusaha bagaimana ini untuk penanganan dan penanggulangan, yaitu ada 3 hal. Yang pertama yaitu kita pendekatan bagaimana upaya kita, yaitu yang pertama dengan manusianya, yang kedua hewan, yang ketiga lingkungan. Itu kita perhatikan ketiga-tiganya. Karena itu apabila terus kita lakukan, utamanya adalah ini pendidikan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, pola hidup bersih dan sehat, itu sangat penting. Baik. Tahan dulu Ibu-Ibu dan juga Pak Bambang, nanti kita akan lanjutkan dialog ini. Pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Metro News akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Metro News dan juga masih membahas seputar pencegahan dan penanganan antraks di Kabupaten Gunung Kidul. Tadi sebelum jeda Ibu Badingah sudah menyampaikan bahwa antraks ini
sedikit banyak mempengaruhi juga pariwisata di Gunung Kidul ya Bu ya. Lalu bagaimana sekarang Bu untuk mengembalikan lagi citra pariwisata Gunung Kidul ini? Yang tentunya kita juga prihatin masalah itu. Saya sudah membuat surat edaran, yaitu sosialisasi kepada masyarakat, baik itu melalui media, kemudian melalui Kades, dan juga ke bawahnya, sampai masyarakat yang ada di bawah. Bagaimana cara kita untuk penanganan dan pencegahan antrak. Yang pertama itu. Yang kedua kalinya, kita juga ini sudah merumuskan, ini membuat peraturan bupati. Peraturan bupati itu nanti isinya kita akan memberikan tali asih ataupun itu namanya ganti rugi kepada para peternak yang ternaknya mati karena antrak. Sekarang baru dirumuskan. Dan di samping itu kita juga menegaskan kepada masyarakat tidak boleh memakan ternak yang mati. Tidak boleh diberandu atau dibagi-bagi kepada masyarakat di situ. Karena biasanya masyarakat itu kan sayang ya, kemudian ternak itu yang sudah mati atau sakit dijual. Dan ini sudah praktek ini sudah terjadi sejak lama ya Bu ya? Sudah lama, sebetulnya sudah lama. Kemudian di samping itu kita dengan Forkompimda, kita ajak untuk makan bersama-sama ya di daerah yang kena antrak itu, tercemar antrak itu, kita ajak makan daging sapi, daging kambing di situ, ternyata semuanya aman. Jadi memang pada saat ini setelah semua sudah selesai, makan daging kambing maupun daging sapi di Kabupaten Gunung Kidul itu aman. Halalan thayyiban. Halalan thayyiban. Oke, itu dari sisi kebijakannya. Kalau dari penanganannya sudah dilakukan, Ibu Dewi bisa diceritakan bagaimana sih sebenarnya kewaspadaan masyarakat terhadap antraks sebelum dan sesudah kasus ini terjadi, Bu? Ya, kalau di sana sekarang memang masyarakat tuh sudah sangat aware ya, sangat perhatian terhadap kasus antraks ini. Sampai-sampai ya karena ketakutan itu ada orang yang nggak berani masuk di lokasi ke situ. Jadi ojek online itu nggak berani masuk ke sana gara-gara takut. Tetapi kami terus memberi edukasi kepada masyarakat bahwa kita tidak perlu takut karena kalau kita tidak kontak sebenarnya kan tidak perlu takut ketularan seperti itu. Jadi masyarakat sekarang ya inilah hikmahnya. Masyarakat sudah waspada dan sudah melakukan apa-apa yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah. Itu saja ya sebenarnya yang harus diikuti ya. Ada regulasinya seperti apa. Dan juga waspada boleh tapi jangan sampai yang berlebihan. Sampai resah terus tidak mau makan daging padahal daging ini merupakan salah satu untuk pemenuhan gizi. Kalau nanti kita masyarakat lalu tidak mau makan daging nanti kan malah kurang gizi, asupan gizinya kurang. Oke, Pak Bambang, data yang tadi disampaikan Pak, ada beberapa pasar yang memang menjual daging ternak ini, ada pasar Munggi, ada pasar Siono, dan juga pasar-pasar lainnya. Selain itu, data mengenai ternak sendiri bagaimana Pak sebenarnya di Gunung Kidul? Sebelum saya menyampaikan kaitannya pasar, Mas Novan, jadi setelah kita memberikan desinfektan tadi, kami juga menyuntikkan antibiotik dan vitamin kepada ternak-ternak kami yang sudah kami lakukan. Untuk antibiotik ini kambing 6.295 ekor. 6.295 kambingnya. Kemudian sapinya 2.695 ekor. Jadi totalnya ada 8.990 ekor di wilayah-wilayah terpapar. Ini sudah kami lakukan penyuntikan antibiotik dan vitamin. Yang kedua, juga kita lakukan pemberian vaksin kepada ternak-ternak kami yang ada di sana. Sekitar 3.999 ekor kambing dan sapinya 1.826, kemudian dombanya 2, sehingga totalnya ada 5.824 ternak yang sudah divaksin. Itu. Kemudian setelah itu juga kami atur lalu lintas ternak dari daerah terpapar, desa terpapar dengan desa-desa lain. Sehingga dilakukan gabungan patroli di sana, ada pencegatan di sana. Ternyata juga luar biasa. Pada waktu pertama kali Minggu itu dilakukan pagi mulai jam 3 malam, itu kita mengembalikan beberapa truk, ada 9 truk yang mengangkut ternak dibawa keluar dari wilayah terpapar. Ini tidak boleh, harus kembali. Segitu ketatnya ya? Iya, harus kita lakukan seperti itu. Karena di sini sedang dilakukan pengendalian. Nanti kalau itu dibiarkan, sudah keluar masuk nanti repot. Tercampur dengan ternak-ternak lain ya Pak ya? Itu juga kita lakukan, ada 2 pos di sana di
di Medoyo dan kemudian terkait dengan pasar. Jadi kalau catatan saya sebelum terjadi antrak itu kira-kira bulan Oktober Desember awal itu salah satu contoh saja yang kambing yang masuk di pasar itu di Pasar Siono itu ada sekitar 10.915 ekor kambing masuk pasar. Tapi setelah kejadian Januari saat ini itu hanya sekitar 2.887 ekor saja yang masuk pasar. Kemudian yang keluar dari Pasar Siono itu hanya 4.739 ekor itu sebelum terjadi. Kemudian setelahnya di bulan Januari hanya sekitar 1.234. Jadi turunnya luar biasa. Jadi baik, sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tahan sebentar Pak. Bu Badinga melihat data yang disampaikan tadi sebenarnya sudah terbayang belum sih antraks itu nanti penurunannya akan segitu besarnya Bu? Sebetulnya kita juga sudah membayangkan seandainya terjadi di Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya tidak hanya berakibat kepada para petani peternak saja, tetapi akibatnya itu sangat banyak sekali di Kabupaten Gunung Kidul. Itu yang saya pikirkan dan ternyata juga betul. Karena kunjungan kita pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul itu kemarin ketika isu antrak itu sangat turun luar biasa. Itu banyak sekali yang ini membatalkan kunjungan di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian ini rumah makan, kuliner yang menyuguhkan yaitu makanan dari daging sapi ataupun kambing itu penurunannya sangat besar sekali. Sehingga terjadi penurunan ini dari peredaran ekonomi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul. Untuk itu kami akan terus berusaha bagaimana mencari solusi mengembalikan citra Kabupaten Gunung Kidul untuk menjadi tujuan pariwisata yang terkemuka itu. Oke, baik. Ibu Dewi, singkat saja sebelum kita jeda Bu, untuk dari kesehatan masyarakat sendiri sebenarnya ada berapa fasilitas kesehatan dan juga rumah sakit yang bisa menjadi rujukan untuk para penderita antraks ini terutama di Kabupaten Gunung Kidul? Iya, untuk penderita antraks sebenarnya bisa diterapi atau pengobatannya bisa dilakukan oleh semua fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Gunung Kidul. Jadi dari mulai kita punya 30 puskesmas, kemudian klinik cukup banyak juga, klinik swasta, kemudian dokter praktek swasta juga banyak, kemudian rumah sakit kita ada 6. Jadi semua bisa menangani antraks. Semua bisa menangani dan menjual obatnya ya Bu ya? Bukan menjual, tapi kita siap melayani apabila ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan terkait antraks. Oke, baik. Baik, Ibu Badinga, Ibu Dewi, dan juga Pak Bambang, kita jeda sejenak ya Pak ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana, Dialog Metro News akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kembali lagi ke Dialog Metro News dan juga langsung saya akan menanyakan kepada Pak Bambang. Kalau dari edaran yang saya terima dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul bahwa ini antraks dan juga ada sejumlah hal lainnya yang membuat ternak mati Pak. Sebenarnya bagaimana rasionya? Apa saja yang membuat ternak mati selain antraks Pak? Terima kasih Mas Novan. Jadi sebenarnya yang agak heboh ini memang pemberitaan yang menurut saya tidak proporsional ya. Beritanya masif sekali sehingga menyebabkan dampak-dampak yang luar biasa. Menurut laporan yang kami terima dari petugas kami, dokter hewan, puskesmas, para medis, sampai hari ini ternak-ternak kami yang mati itu disebabkan beberapa sebab. Jadi khusus antrak itu ya hanya di 2 lokasi yang terpapar saja, yaitu di Ngrejek Wetan, Ngrejek Kulon itu hanya ada 3 ekor sapi dan kambing. Kemudian satunya di Janglot, Dusun Janglot, Desa Pucanganom, Kecamatan Rongkop. Itu saja. Jadi ada 6 hewan ternak yang positif antrak. Itu saja. Yang lain semua kecamatan di 18 kecamatan negatif semua. Itu hasil uji lab. Hasil uji lab. Nah, kematian
sekarang kenapa jadi banyak sekarang beritanya kan begitu. Tiap hari ada. Ini memang banyak disebabkan karena cuaca yang seperti ini, ekstrim dan luar biasa, perubahannya sangat Pancaroba ya, Pak? Ya. Dan yang terbesar itu 33 ekor kasus, 33 ekor ternak itu karena keracunan. Keracunan itu bisa disebabkan dari sianida, dari pakan rumput sendiri, rumput tuton, rumput kate itu meracun. Atau rumput yang dekat tanaman padi, padinya habis dipupuk dengan urea beberapa hari, kemudian diambil rumputnya, dipakai ke ternak jadi beracun. Itu bisa. 33 kasus itu. Kemudian kembung itu 10 ekor. Kemudian BEF, demam 3 hari untuk sapi, untuk kambing, ini 10 ekor. Kemudian pneumonia, paru, radang paru, itu ada 8. Kemudian SSA, ini sapi ambruk, ini ada 5 ekor. Kemudian indigesti, ada 4 ekor. Salah ternak ya indigesti. Kemudian trauma, nah, trauma itu kecelakaan, bisa kejiret dadungnya itu, jatuh, kejongor, kepleset dan sebagainya, itu ada 4 ekor. Sekarang dilaporkan. Dulu-dulu nggak pernah ada laporan seperti ini. Sekarang jadi banyak laporannya. Kurang susu ada 3. Kemudian mastitis ada 2. Kemudian infeksio ada 2, diare 2, malnutrisi 4. Ektoparasit, ini yang caplak itu, yang nyerap darah di ternak, ini ada 2 kasus. Anoreksia, ini kurang nafsu makan, ada 1. Miasis, miasis ini ada di jaringan tubuh ternak, itu terdapat apa namanya, belatung itu. Nah, itu menyebabkan kematian juga ya. Kemudian ada shock post vaksin ada 5. Jadi jumlahnya semua ada 97 ekor. Baik sapi dan kambing. Sejak tanggal 26 Desember. Dari 97 kematian kalau bisa saya simpulkan hanya ada 6. Hanya ada 6. Jadi totalnya ada 103. Jadi porsi hal-hal lain yang menyebabkan ternak ini mati masih lebih besar daripada antraks. Masih lebih besar. Jadi yang mudah-mudahan sampai tanggal hari ini itu ya hanya itu saja lah. Tidak ada penambahan yang lain. Kemudian kami masih mengambil sampel dan kita kirim ke lab BBVet. Ini masih ada 65 sampel yang hasilnya belum kami tahu. Sehingga saya tidak bisa menyebutkan apakah itu positif apa negatif. Ada 65. Terima kasih. Baik. Kita ke Ibu Dewi. Terkait dengan warga masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul, sebenarnya seperti apa sih? Apa yang harus masyarakat lakukan? Apa yang bisa masyarakat lakukan untuk meminimalisir, bahkan mungkin mencegah antraks ini menular kepada warga langsung, Bu? Ya, untuk menular ke manusia itu mesti harus ada kontak, karena sifatnya penyakit antraks ini kan zoonotik, menularnya dari hewan ke manusia. Jadi dari manusia ke manusia itu tidak. Sehingga apabila tidak terjadi kontak sebenarnya tidak harus khawatir. Nah, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Pertama tentu terutama untuk peternak. Mereka kalau bekerja sebaiknya menggunakan alat pelindung diri. Misalnya kalau bekerja di kandang ya pakai sepatu bot, pakai sarung tangan, pakai masker seperti itu ya. Kemudian yang kedua, perilaku hidup bersih dan sehat. Kalau habis merawat hewan, ya cuci tangan, mandi, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang sangat penting lagi adalah bagaimana apabila mengkonsumsi atau membeli daging tuh carilah daging yang memang segar, daging yang sehat, yang bukan dari hewan yang sakit atau sudah mati. Jadi kemudian yang berikutnya sebaiknya memasak daging itu sampai matang. Biasanya banyak kuman yang mati karena pemanasan. Ada titik suhu yang diperlukan nggak sih, Bu, untuk membunuh bakteri yang ada di dalam daging itu? Ya, pada dasarnya kalau kuman ini asal dimasak dengan matang sampai mendidih, apalagi daging sampai empuk, mati. Oke, baik. Kita ke Ibu Badinga sebagai Bupati. Apa saja, Bu, sebenarnya harapan dari sosok Ibu sebagai Bupati sendiri untuk Kabupaten Gunung Kidul yang baru saja terkena antraks, tapi sekarang sudah dijamin antraks ini sudah berhenti mewabah di sana? Ya, alhamdulillah semua sudah bisa kita tangani. Tentunya saya itu berterima kasih sekali kepada teman-teman OPD yang sudah berjuang mati-matian.
dan juga kepada TNI Polri, karena TNI Polri juga ikut membackup itu lalu lintas ternak, kita di backup oleh TNI Polri, dan juga tidak lepas dari DPR Komisi 4 Republik Indonesia DPR RI, dan juga dari Kementerian Kesehatan, bahkan Pak Dirjen datang sendiri ke Kabupaten Gunung Kidul. Dan yang penting adalah semua masyarakat yang ada di Kabupaten Gunung Kidul, karena semuanya telah membantu kami di dalam menangani masalah antrak di Kabupaten Gunung Kidul ini. Sehingga kita bersyukur bahwa saat ini sudah reda, sudah selesai, dan mudah-mudahan Kabupaten Gunung Kidul ini akan tetap menjadi gudangnya ternak di daerah istimewa Yogyakarta. Yang kedua, sebagaimana yang disampaikan oleh Bu Dokter tadi, bahwasanya kita juga harus menjaga kesehatan, baik itu kesehatan ternak, kesehatan lingkungan, dan juga kesehatan manusia itu sendiri. Dan yang paling penting adalah Kabupaten Gunung Kidul ini, saya akan menyampaikan bahwa aman terhadap antrak, dan kami berharap kepada semua masyarakat yaitu untuk datang kembali ke Kabupaten Gunung Kidul. Untuk kembali menikmati pariwisata di Kabupaten Gunung Kidul. Harapan saya nanti akan bisa menjadi pariwisata yang terkemuka dan berbudaya. Karena apa? Nanti akan menuju masyarakat yang lebih maju, mandiri dan sejahtera. Jadi saya berharap untuk mengajak teman-teman, mengajak saudara datang ke Kabupaten Gunung Kidul, nikmati alamnya, rasakan keindahan Kabupaten Gunung Kidul. Oke. Nikmati alamnya, rasakan keindahannya, dan jangan takut akan antraks dan Bu ya, dan juga pariwisata ini tetap aman ya pemirsa. Oke. Baik, terima kasih Ibu Badingah atas waktunya, dan juga Ibu Dewi, terima kasih atas waktunya. Pak Bambang, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, itu dia tadi dialog Metro News hari ini bersama dengan Ibu Badingah, Bupati Kabupaten Gunung Kidul, dan juga Ibu Dewi serta Pak Bambang dari Kepala Dinas Kesehatan dan juga Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunung Kidul. Saya Nova Nurosa mewakili seluruh kru yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, dan jangan lupa tayangan-tayangan ini juga bisa Anda saksikan di kanal YouTube kami Metro TV Jateng dan DIY. Terima kasih.